Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih bisa kumpul meskipun secara online. InsyaAllah kumpulnya kita yang secara online ini nanti akan menjadi muqaddimah kumpulnya kita kelak di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena percuma kalau kita masuk surga tapi tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di surga bisa berkumpul. Ketika keluar yang dilihat pertama adalah Rasulullah, yang dicium baunya adalah baunya Rasulullah. Ketika kita berjalan yang di samping kita adalah Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu supaya kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi, salah satu caranya adalah dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan, apa yang telah diajarkan oleh Nabi, mulai dari adab-adab yang biasanya kita bahas mulai dari awal itu Pak Herman. Ya Mas Rizky, banyak sekali adab-adab. Dan kita ya seharusnya sebagai umatnya mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu sudah mendapatkan pujian dari Allah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung, dan yang memuji ini siapa? Allah. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang mengajarkan Nabi itu langsung Allah. Makanya sudah sepantasnya kita sebagai umatnya untuk mencontoh Nabi sehingga nyambung langsung kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita belajar ini supaya tahu adab-adab yang harusnya kita lakukan, seperti ini lagi ngumpul, lagi makan-makan, harus tahu makanan yang harus dimakan itu harus seperti apa. Misalkan tidak boleh memakan makanan yang diawetkan. Itu nggak boleh. Contohnya muminya Fir'aun. Kan diawetkan, nggak boleh dimakan kayak gitu itu. Makanya dimut boleh, ya nggak boleh lah tetap ya. Itu salah satu contohnya. Ya, juga supaya apa? Ya kita ngaji kayak gini, ya supaya ya kita ngerti gitu loh, alim. Ya kalau kita nanti nggak jadi ulama, ya mungkin anak cucu kita yang menjadi ulama. Ya salah satu contohnya ya harus berakhlak lah. Apalagi ke gurunya, gitu loh. Meskipun katanya Sayyid Al-Maliki, ya, meskipun dia itu temanmu, kalau dia gurumu, ya harus dihargai tetap. Wah ini, ya. Saya kadang-kadang teledor di sini. Ya itu yang repot. Ini masalah adab yang harus diperbaiki ya. Nah, dan itu juga nasihat untuk saya sendiri, karena banyak teman-teman saya itu yang juga menjadi guru bagi saya. Bisa saja saya belajar dari apa yang diucapkan Pak Herman. Bisa saja saya juga belajar dari apa yang diucapkan Mas Rizky, yang diucapkan Pak Suladi. Jadi bukan berarti pas saya harus di atas terus. Ya mungkin dalam hal ini mungkin saya yang ngerti gitu kan. Berarti gini Ustaz, berarti guru itu siapapun yang memberikan kebaikan dan itu ada hikmah, berarti sumber itu, orang itu bisa disebut guru. Berarti anak SD kelas 2 bisa jadi guru kita ya, selama yang disampaikan itu hikmah gitu. Berarti guru itu penjelasan rincinya harus seperti apa Ustaz? Jadi kalau guru itu siapa yang ngajari kita meskipun satu huruf. Tapi ya harus dibedakan, guru yang memang gurunya ini ya memang ngajari dari awal beda. Murabbi ya beda, yang mendidik spiritual kita, hati kita dan lain sebagainya beda. Kalau cuma ngajari kamu ya harusnya gini. Oh, guru saya bukan. Ya guru memang karena ngajari kita, tapi guru secara umum ya. Bahkan binatang saja bisa menjadi guru kita. Tapi jangan disebutkan ada seorang ustadz nyebut guru saya binatang. Innama yasallahu min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah yang takut kepada Allah itu ulama. Meskipun binatang, kucing, kambing, wah itu repot. Salah terjemah. Salah itu. Nah, itu bahaya juga. Ya memang bisa menjadi guru, maksudnya bisa diambil pelajaran buat kita. Ayo. Guru itu ada guru sekilas, guru temporer, sama guru permanen gitu. Oh, ya. Ya. Kiai aja juga ada macamnya Pak Herman. Ada kiai kultur. Kalau kiai kultur ya biasanya di kampung itu kan? Ya. Apa yang biasanya ngajari Iqra, ngaji alif ba ta sa, itu namanya kiai kultur. Ada lagi kiai struktur karena menjadi bagian dari pengurus misalnya dari Muhammadiyah, PBNU akhirnya disebut kiai. Karena jadi ketua takmir, jadi wakil ketua disebut kiai. Ada yang kayak gitu. Ada lagi kiai sumur. Oh, ini yang baru ini. Kalau kiai sumur itu biasanya pengasuh pondok pesantren, meskipun ditimba ilmunya nggak habis-habis. Ada aja yang disampaikan.
Ya, karena saking luasnya ilmunya, sumbernya itu muncul terus. Dan biasanya berkah kayak gitu. Yang nggak diakui oleh masyarakat, nggak terkenal gitu loh maksudnya. Malah itu yang berkah, yang harusnya dihormati ya yang seperti itu, bukan yang terkenal-terkenal. Ada lagi Kiai Catur. Biasanya ahli politik. Itu namanya Kiai Catur. Wes strategi terus. Ya. Ada lagi Kiai Sembur. Minta obat doa bus di Sembur. Itu Kiai Sembur. Sing bahaya itu kiai yang terakhir. Kiai ngawur. Iku repot iku. Kalau Pak ngawurnya agak terarah. Ngawur kok ada yang terarah ya apa sih? Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, harus benar cara nyari guru itu ya. Jangan sampai nyari kiai yang ngawur itu tadi. Oke, sekarang yang akan saya bahas pada kesempatan malam ini adalah tentang adab-adab ketika akan tidur dan ketika bangun dari tidur. Dan di sini di dalam kitab ini yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini ini sangat banyak sekali adab-adabnya. Yang pertama ada 2 poin. Jadi yang pertama adalah adab-adab ketika akan tidur. Yang kedua nanti adab-adab ketika bangun tidur. Jadi itu ada adab-adabnya semua. Yang pertama, adab-adab ketika akan tidur. Di antaranya 1, tidur dalam keadaan berwudu. Jadi kita dianjurkan ketika akan tidur dalam keadaan suci. Disebutkan di dalam hadis, tahhiru hadhil ajsad. Sucikanlah badan kalian. Tahharakumullah, maka Allah akan mensucikan kalian. Artinya apa? Sebelum tidur kita disunnahkan untuk bersuci, berwudu. Kenapa? Fa innahu laisa min abdin yabitu tahiran. Ini disebutkan, sesungguhnya tidak tidur seorang hamba dalam keadaan suci illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun. Ada malaikat yang di atas kepalanya itu menemani. Dan selama malaikat itu menemani, mendoakan, tidak hanya cuma menemani. Allahumma ghfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci. Coba, malaikat yang mendoakan. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Kira-kira langsung tembus enggak? Langsung tembus. Makanya ada strategi lain kalau kita pengen doa kita ini segera dikabulkan oleh Allah, yaitu mendoakan orang lain, di mana orang lain yang kita doakan tidak tahu kalau kita mendoakan. Karena ketika kita mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu ketika kita mendoakan, maka malaikat akan mengatakan, begitu juga dengan kamu akan mendapatkan doa seperti itu. Malaikat yang langsung. Kalau kita belum tentu diterima. Ya kan? Tapi kalau malaikat yang mengatakan seperti itu, langsung. Tapi hati-hati, yang biasa sering saya sampaikan, kalau ada yang biasanya mendoakan Mas Rizky, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Loh, repot itu. Ada nanti jangan-jangan ada alasannya. Pengen malaikat, ya begitu juga dengan kamu. Kan repot kan? Iya, repot ya. Nah, itu bahaya juga ya, tapi nggak masalah lah ya, doakan yang lain lah ya, biar nggak menjadi fitnah. Itu yang pertama. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang mengatakan seperti itu, Pak Herman. Ada lagi idza namal abdu ala taharatin. Bahwa jika seorang hamba itu tidur dalam keadaan suci, rufi'a ruhuhu ilal ars. Maka ruhnya itu diangkat ke langit. Dan ketika di langit itu akan bersujud. Kalau ruh yang dalam keadaan suci bersujud. Dan dekat dengan Allah. Ya jangan dibayangkan dekatnya apa di hadapannya. Karena Allah nggak butuh arah, nggak butuh tempat. Dekat dengan Allah. Sedangkan orang yang tidur tidak dalam keadaan suci, dalam hadis itu disebutkan bahwa dia sujud tapi tidak dekat. Misalnya yang bersuci, sujud di sini. Yang enggak suci sujud di kamarnya Pak Salman, jauh gitu loh. Berbeda dengan orang yang dalam keadaan janabah, junub. Kalau dalam keadaan junub, dia itu enggak boleh, dilarang bersujud. Tidak diperbolehkan bersujud, jadi enggak bisa sujud rohnya. Nah, gitu. Terus yang kedua, ketika kita tidur itu menghadap ke kiblat. Jika memungkinkan, kalau tempatnya memang memungkinkan, anjurannya itu menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena sebaik-baiknya arah itu adalah arah kiblat. Dan ini disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis Imam Ghazali. Hendaknya ketika kamu, itu rinci, kata-katanya itu kayak dituntun sama Imam Ghazali. Kalau kamu mau tidur, maka hadapkan wajahmu ke kiblat dan gunakan bagian kanan. Apa ya namanya? Ya sebelah sini kanan, bagian kanan menghadap ke kiblat dan tangannya diletakkan di atas pipinya. Rinci. Bahkan kalau kita membaca kitab Bidayatul Hidayah, kayak setiap yang kita kerjakan tuh kayaknya salah kabeh.
Itu Bidayatul Hidayah itu. Itu muqaddimah dari Ihya Ulumuddin. Kalau mau baca kitab Ihya Ulumuddin, baca dulu Bidayatul Hidayah. Dan itu diatur semua adab-adab. Adab menerima tamu, adab sholat berjamaah. Sampai dikatakan untuk berjamaah itu, bahwa makmum itu jangan berdiri sebelum imam berdiri. Kalau sekarang kan, langsung berdiri terus sholat. Nyalah-nyalahkan orang yang zikir. Kan salah kan sudah. Nah, nggak sesuai adab soalnya. Bukan azab ya. Adab. Beda ya. Tidur berbaring ke arah sebelah kanan. Seperti jenazah itu. Ustadz tempatnya nggak memungkinkan, ya sudah bebas kan, cuma anjuran kalau memungkinkan. Terus bertaubat dari seluruh maksiat karena khawatir akan datang ajalnya tatkala tidur. Ketika tidur, ya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, ya Allah. Mudah-mudahan ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, sengaja ataupun tak sengaja, dulu, sekarang. Ampuni dosa bapak saya, ibu saya, semuanya. Mohon ampun. Kenapa? Karena belum tentu ketika kita tidur kita bisa melek lagi. Belum tentu ruh yang keluar itu balik lagi. Ya. Makanya mohon ampun kepada Allah. Dan ini ya sering, langsung aja ya. Ngerokok tidur. Langsung kan ya biasanya. Baca buku tidur. Saya malah pernah gini, Ustaz. Itu bukan beberapa kali, sering ya, namanya manusia ya. Gini. Saya itu kalau menjelang tidur nyantai dulu ya, walah ini belum tidur ya. Akhirnya ketiduran. Dan ini juga berapa kali saya belum sempat berdoa dan ini ketiduran. Nah, ini kesalahan mutlak atau sebenarnya kesalahan tidak terlalu berat ya. Dari sisi adab ini saya termasuk ceroboh atau sebenarnya ya namanya manusia tidak apa-apalah, yang penting nanti ke depannya diperbaiki. Caranya seperti apa Ustaz ya. Jadi mau tidur, ini keduluan tidurnya daripada berdoanya. Sudah ada niatan berdoa. Sebentar lagi saya berdoa, tapi tidurnya nyalip, gitu ya. Ya. Ini yang salah saya atau setan yang salah atau gabungan? Nggih, monggo Ustaz. Ya kebiasaan manusia itu menjadikan setan kambing hitam ya. Bahkan di bulan Ramadan setan itu diikat, nyalah-nyalakan setan ya. Ya ini contohnya orang ini sebelah kanan saya. Saya nyalah-nyalakan setan. Lapo kok cuma niat langsung doa aja kan bisa ya Pak Jum. Ini kalau ngaji itu jadi pinter kayak gitu. Ya pinter nyalah-nyalakan setan. Ya nggak apa-apa. Gunanya ngaji ya minimal ya gitu. Ya misalkan ya kita melakukan pelanggaran ke polisi gitu ya. Kamu kok melawan arah? Ya apa kira-kira? Ya karena takdir. Iya maaf Pak, saya nggak ngelihat. Nggak bisa jauh. Mohon maaf Pak, ngelihat. Kamu ada SIM Pak enggak? Nggak ada. Loh, nggak punya SIM kok? Kok apa? Berani. Kok berani naik motor? Kok bisa naik motor gitu? Ya apa jawabannya kira-kira? Dorongan setan. Kok punya SIM kok berani naik motor? Apa jawabannya? Pokoknya gini, Pak Polisi. Pokoknya kalau saya salah, salahkan setan. Ya enggak jawab aja. Ya kalau saya berangkat haji enggak berani Pak sendirian, enggak nyambung gitu nyawa. Wes enggak jelas. Doa tidur, wudu. Kalau wudu saya itu selalu berusaha ya untuk wudu. Tapi di saat sebelum tidur kadang udah batal lagi. Tapi enggak wudu lagi karena malas udah mau tidur ngantuk terus basah-basah dingin lagi malas. Itu seperti apa? Tapi niat saya sebelum naik ranjang udah berwudu. Naik ranjang apa maksudnya? naik kasur. Iya. Iya. Khawatir apa kalimatnya multi terjemah ya. Masuk kamar. Ada tempat tertentu sama Ya tertentu yang dianggap dicurigai. Ini kan online ya, live streaming. Jadi kalimatnya harus ditata per kalimat yo. Nah itu, jadi niat saya sebelum masuk kamar itu udah niat wudu. Tapi di saat wis wudu gitu ya. saya mau tidur saat doa-doa baru doa sebelum doa tidurnya kan baca syahadat, baca al-ikhlas kayak itu loh. Tapi di saat itu udah batal, tapi nggak wudu lagi. Itu gimana? Masuk udah tidak suci lagi atau masih bisa dianggap suci? Jadi sebenarnya meskipun punya wudu,
Ya, misalnya selesai baca doa masih dalam keadaan wudhu, tidur itu sudah batal wudhunya kan? Kenapa? Yang membatalkan wudhu itu tidurnya. Yang tidak dalam keadaan duduk. Ya. Intinya apa? Kesunahannya itu hadir selama kita sadar. Baca qul huwallahu ahad, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-kafirun, apalagi amanar rasul bima unzila dan seterusnya. Itu dalam keadaan ketiduran, mau batal dan lain sebagainya, wis enggak usah kita pikirkan. Tetapi kalau masih selama kita masih sadar, kesentuh istri, wudhu lagi. Ya biar nggak wudhu lagi, pakai mazhab Maliki. Kesentuh istri, selama tidak syahwat, aman. Makanya harus pintar kalau ngaji. Oh saya mazhab Maliki seret, kesentuh. Aman. Kalau di kamar dengan istri tidak syahwat itu kecil kemungkinan. Dulu, sisi bentar. Ya kesenggol sama istri. Coba diulangi 4 kali ya. Wes, jelas ya? Ada yang belum nyampe umur soalnya. Yang mana ya? Oke, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus yang kelima, berikutnya adalah niat akan bangun sebelum fajar untuk melakukan sholat tahajud. Ketika tidur, niatkan. Meskipun pada akhirnya nanti nggak bangun. Namanya niat itu, ya ada tanda-tandanya. Orang tidurnya jam 3 malam niat, saya niat tahajud. Nggak niat namanya. Namanya niat itu ya tidurnya nggak malam, jam 9 sudah tidur, jam beker sudah siap. Bablas sampai subuh. Nah, niat yang seperti itu sudah dianggap tahajud. Dapat pahala tahajud. Beda nongkrong di masjid pojokan sampai jam 2. Ngerokok bras-bras, mau tidur. Ini saya nanti niat tahajud bablas sampai jam 5. Nggak bisa kalau kayak gitu itu. Hah? Makan di lele. Nggak bisa. Jadi yang sudah ditata semuanya terus bablas. Nah, itu yang mendapat pahala. Terus berikutnya, sholat witir sebelum tidur. Jika dia tidak yakin bisa bangun. Usai kecapean karena lembur. Ya karena sibuk makan lele sampai jam 12 malam misalnya. Wah, ini nggak yakin saya bangun jam 3. Sholat witir dulu. Minimal 1 rakaat. Ya bagusnya 3 rakaat. Paling afdolnya 11 rakaat. Ya, lebih afdolnya lagi. Hah? Sholat sunnah mutlak 1000 rakaat sebelumnya. Enggak selesai, ini repot. Ya. Enggak turu akhirnya. Terus yang berikutnya adabnya adalah tidur tidak terlalu malam kecuali jika ada uzur. Kalau memang enggak ada uzur, kalau cuma ngobrol-ngobrol, yang enggak penting, ngobrolnya yang kemarin diulangi lagi. Besoknya diulangi lagi, dipertegas lagi. Itu enggak perlu diulang-ulang. Iya. Tapi kalau sholat Al-Fatihah diulang-ulang kan? Beda, itu bukan itu ngobrolnya sama Allah. Ya. Ngobrol sama manusia itu enggak usah diulang-ulang, ya. Jadi Nabi itu setelah Isya jarang tidur malam kecuali ada acara. Kalau maghrib, Nabi biasanya setelah maghrib langsung pulang. Enggak nongkrong dulu, langsung pulang. Dan Nabi itu ketika maghrib sampai Isya itu waktunya makan. Terus Isya Nabi sholat dan tidak langsung misalnya di sini jam 7 enggak, sekitar jam 10-an. Jadi Nabi itu ketika sholat sekitar jam 10-an malam itu. Ya tapi kadang-kadang ada juga. Waalaikumsalam. Wah ini kardusan ini luar biasa ini. Ya ini Gus Bremeda. Harusnya adab makan ya tadi. Oh iya. Beliau live streaming. Terus melihat jumlah orang, terus hatinya itu langsung terketok dari pintu langit ya. Akhirnya menjadi kesiapan untuk berbagi kado-kado. Barakallah untuk Yuklin, istri beliau yang telah menyiapkan, mudah-mudahan barakallah. Okay? Amin ya. Selamat datang Gus Bremeda. Semoga menjadi kehadiran yang barokah. Okay? Oke. Ya, doakan untuk Pak Imron usahanya sama istrinya yang menjual gado-gado mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan berkah. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini usahanya Pak Freddy, Pak Bobby juga usahanya istri saya, Pak Suladi, Pak Herman juga ya usaha les-lesannya, Pak Mustaqim usaha apa? Usaha macam-macam. Macam-macam wes pokoknya usaha apa ya? Kalau saya angsuran saja. Mas Rizky mudah-mudahan segera dapat jodoh ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dilanjutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak tidur terlalu malam. Terus berikutnya mematikan api yang menyala di dalam rumah sebelum tidur. Bukan api yang dimaksud bukan lampu. Yang dimaksud itu dulu belum ada lampu. Jadi kayak ya api itu loh, apa namanya? Kayak obor-obor modelnya ya.
Apa? Ya pokoknya yang pakai api itu loh, nggak tahu namanya. Itu dimatikan. Kenapa? Alasannya khawatir terjadi kebakaran atau ya kena tikus dek terbakar. Jadi mematikan api. Terus menutup mangkok atau gelas yang terbuka sebelum tidur. Jadi segala macam yang terbuka, mulai bak mandi, gelas ini itu ditutup dianjurkannya. Meskipun nggak nemu tutup full gini. Meskipun hanya ada satu tangkai atau satu helai kertas atau ada kayu, gak nutup semuanya. Yang penting ada menutup di atasnya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis bahwa Allah itu menurunkan penyakit di dalamnya dalam setahun. Dan bisa saja pada waktu itu penyakit itu masuk ke dalam makanan dan minuman yang tidak ditutup. Saking rincinya adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya adab itu juga bisa diilmiahkan Ustadz ya. Artinya adab itu manfaatnya tidak semata-mata ilahiyah, tapi juga ada manfaat yang dikaji tadi, masalah kesehatan ya, masalah keselamatan, keamanan, ini luar biasa ya. Betul. Ya. Begitu Ustadz Rizky. Jadi tanpa saya harus jelaskan, jenengan mestinya sudah jelas, barangkali ada pertanyaan. Mumpung Ustadz Anwar Sadat sama jenengan yang pada malam hari ini ditakdirkan berdampingan, insya Allah ada sesuatu yang Allah ingin sesuatu dari jenengan. Nggih, monggo. Artinya bukan kehadiran sia-sia. Jenengan sifatnya bertanya boleh, menambahi boleh, atau komentar, atau malah protes. Nggih, monggo silakan. Ya, dan sedikit mungkin yang saya tanyakan nih, Ustaz. Bahwa tadi Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat isya itu mungkin di akhir waktu. Nah, yang saya tanyakan ketika saya mendengarkan kisah daripada mana Habib Syauqi Al-Maghribi yang menjadi pendampingnya Habib Umar bin Hafidz selama 5 tahun di Darul Mustafa itu ketika sholat isya itu alal waktiha, jadi pada awal waktu. Lalu ada yang dikatakan Ihya'ul Lail, jadi mengulang sholat isya yang awal, diulang lagi dan dilanjutkan dengan sholat-sholat sunnah setelahnya. Yang saya tanyakan, apakah Rasulullah dulu itu juga sama? Sudah waktunya isya beliau sholat dulu, lalu ketika malam sebelum sholat qiyamul lail beliau mengulangi sholat isya seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi di dalam kitab yang ditulis Habib Novel Al-Idrus ya, 24 jam bersama Rasulullah ya, itu bahkan disebutkan tentang jam-jamnya, perkiraan jamnya. Bahwa Nabi Muhammad mulai dari keluar dari rumah ya, azan, Bilal ngetok pintu, Nabi, ya Rasulullah sekarang waktunya sholat, Nabi sholat. Tapi sholatnya masih di rumah. Sholat sunnah di rumah, sholat sunnah qobliyah ketika Bilal itu azan. Jadi Nabi qobliyah di rumah. Sekitar 20 menit Bilal datang lagi ngetok, sampai ditulis seperti itu sama Habib Novel. Diketok lagi, ya Rasulullah sekarang waktunya sholat, datang langsung iqomah. Terus disebutkan lagi sampai 1,5 jam baru beliau sholat isyraq. Begitu juga ketika malam maghrib tepat waktu Nabi. Setelah itu karena Rasulullah itu tahu para sahabat itu habis bekerja semuanya, masih sibuk untuk masak dan lain sebagainya, maka di waktu maghrib itu biasanya digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk makan, ngumpul dengan keluarga. Dan karena masih ada yang belum datang, Nabi ketika Isya itu masih nunggu. Makanya diperkirakan sekitar jam 9.45, katanya Habib Novel Al-Idrus. Bukan ini mengakhirkan waktu. Kalau akhir waktu itu sekitar sepertiga akhir malam. Ini tetap sepertiga awal malam. Cuma diakhirkan karena disesuaikan dengan keadaan pada waktu itu. Orang yang lagi bekerja dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kumpulnya itu tepat jam 8, langsung dikerjakan jam 8 juga. Dan kalau menurut 4 mazhab, ulama itu berbeda. Lebih afdol mana masalah mengakhirkan sholat isya dan mengawalkan sholat isya. 3 mazhab mengatakan mengakhirkan sholat isya itu lebih afdol. Mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, sholat di awal waktu itu yang lebih afdol. Kenapa? Karena 1 menit ke depan kita nggak tahu masih hidup atau enggak. Masalah mengulang, memang diperbolehkan mengulang. Tetapi kalau masalah mengulangnya saya kurang tahu apakah Nabi pernah mengulang. Cuma kalau hukumnya seandainya memang diulang, boleh. Yang penting syaratnya adalah berjamaah untuk sholat kedua. Dan sholat kedua yang diulang itu mendapatkan hukum sunnah. Gitu. Jelas? Ada pertanyaan? Lanjut dulu. Pak Suradi? Pak Imron? Iya. Daripada
nunggu akhir mati, ya, repot ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, berikutnya yang ke-10 adabnya adalah menutup pintu rumah sampai disebutkan. Menutup pintu rumah sampai disebutkan. Jangan dibuka, ya khawatir ya ada maling dan lain sebagainya. Bukan pas saya ada Allah. Gak bisa kayak gitu. Ada Allah. Ya, gak bisa. Tapi kadang-kadang kita ini lebih, Pak Herman, kalau misalnya saya tanya, Pak Herman takut gak sama Allah? Jangan sampai salah ngomong loh ya. Murtad bahaya. Sama cinta, Ustaz ya. Takut enggak sama Allah? Enggak, saya nanya takut bukan cinta. Ya. Takut Ustaz. Takut. Misalkan saya ngomong, Pak Herman di sini ada Allah. Pasti komentarnya, oh iya ya ada Allah di sini. Pasti gitu. Tapi kalau saya bilang di sini Pak Herman ada kuntilanak, iya toh. Lebih takut mana kira-kira respon kita antara Allah dan kuntilanak? Ya takut sama Allah Ustaz. Pokoknya kalau disebutkan nama Allah gemetar ya saya. Oh, apalagi kalau tampak, waduh ya. Iya. Tuh, saya yang pernah dengar gitu. Jadi barang siapa ya yang hatinya benar-benar beriman ya, kalau disebutkan nama Allah, beliau itu bergetar ya. Pak Solati ini bergetar ya. Iya, Pak Solati. Ya, bergetar itu ada kadar. Artinya gak mesti bergetar total enggak. Artinya saat disebutkan nama Allah, pergetaran di hati itu kadarnya macam-macam setiap orang ya. Artinya nggak ada hukum in plus ya. Seperti jenengan, Ustadz Rizky. Jenengan ini saya prediksi berimannya sudah lama ya. Mungkin sebelum SD mungkin ya. Sehingga hari ini jadinya seperti ini. Alhamdulillah. Jenengan itu kayak ilmu ya. Apalagi kalau di majelis Rasulullah, jenengan termasuk bukannya promotor dan bukan biang keladi, tapi pelaku utama. Saya mengamati itu luar biasa. Dan mudah-mudahan dari wajah beliau yang hari ini memang cerah, ini pertanda bahwa kebaikan banyak terlimpahkan pada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kapan hari jenengan kan mimpi ketemu saya. Itu pertanda. Iya. Pertanda ya. Saya sangat mendoakan jenengan ya. Tadi sudah saya bahas di rumahnya Gus Imron Mada. Kalau nggak percaya beliau itu ada. Gus Imron? Padahal nggak tahu ya kalau. Tadi kan ya sama Pak Yuli, sama Ufia, ya kita berdoa mudah-mudahan terkait menjadi segera diijabahi. Itu kan sudah paham ya. Artinya orang itu kan dijodoh-jodohkan ya. Mudah-mudahan jodohnya dekat, jodoh yang barokah, bergeser mundur dikit tapi dapat yang kualitas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari hati. Bukan dari pikiran, bukan perasaan, hati ya. Barakallah ya. Gitu Ustaz ya. Ya. Saya memang punya rencana mau ngaji kitab yang tak ajak ini, tak ajak ngaji berdua. Tak, ya namanya kitab yang ngatamkan. Cuma masih belum ada waktu. Tak ajari pribadi maksudnya. Biar misalnya sewaktu-waktu saya nggak ada bisa ngelanjutkan gitu loh. Ya misalnya ya saya nggak ada maksudnya keluar atau Pak Herman meninggal. Oh kamu bukan. Jadi ada yang menggantikan. Kalau saya keluar misalnya. Ya. Jadi ada yang bisa melanjutkan. Dan yang saya lihat yang ya yang masih setia ini ya, ini. Profilnya ya. Orang setia itu mahal ya. Sekarang saya tanya, jujur sama setia mahal mana? Oh, mahal setia. Berarti jenengan gak jujur. Ya, enggak. Ya, dua-duanya penting ya. Ya, barakallah. Memang semakin hari saya semakin apa ya? Ada rasa takjub dan bisa menerjemahkan bahwa beliau itu sumber kebaikan Ustadz. Iya. Saya bukan muji, faktakan. Kalau nggak percaya tanyakan semua orang di sini. Jenengan kemarin dirasani tapi rerasan positif, ya. Itu kembali kebaikan kepada jenengan, ya. Barangkali nanti saya bisa ditanya terkait apapun. Tapi kalau saya ditanya, saya akan bertanya supaya adil, ya. Motor Ustadz. Ya. Oke, dilanjut ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya adabnya adalah merapikan tempat tidur sebelum tidur. Karena dikhawatirkan ada barang atau hewan yang dapat mengganggu. Ada misalnya cincin atau anting, emas yang jatuh. Makanya dianjurkan untuk membersihkan. Atau ada binatang-binatang kalajengking dan lain sebagainya. Dan dimungkinkan juga ya ada setan kalau misalnya nggak ditempati tempat tidur. Makanya ketika kita membersihkan, bismillah ya Allahu Akbar, itu setan lari. Tapi kalau istri yang tidur bismillah ya Allahu Akbar ya beda. Gak akan lari, balik. Bales itu. Yang ke-12, menutup aurat meskipun tidur sendiri. Ya, jangan telanjang bulat. Meskipun tidur sendiri, meskipun di kamar
sendiri, tetap ditutup aurat. Menutup aurat. Hah? Ya laki-laki lah. Ya bukan berarti kalau misalnya perempuan pakai rukuh, bukan. Ya aurat sewajarnya kalau di dalam rumah. Jadi kalau aurat sewajarnya itu, jadi ada aurat ketika di luar yang bukan bersama mahram, ya itu harus nutup semuanya. Tapi kalau sewajarnya, ya rambut, nggak masalah, sama anak, ya sama ini apa, yang mahram semuanya itu nggak masalah. Ya aslinya nggak apa-apa. Mau Pak Freddy tidur telanjang dan lain sebagainya, yang penting di kamar sendiri itu nggak masalah. Cuma afdolnya, ya tidurnya tetap dalam keadaan menutup aurat. Ya celana pendek ya nggak masalah. Ya bisa saja. Wah, apa makhluk gaibnya misalnya nafsu. Repot ya, takutnya makhluk gaibnya yang mesum gitu loh. Repot. Dan itu bisa terjadi. Bisa aja terjadi. Dan bisa terjadi. Kayaknya ada pengalaman ini. Ini sedikit bukan pengalaman, bukan enggak. Ketika Majlis Rasulullah di Masjid Nurul Rahmah di Buduran, ya ini Habibana Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus, kita membahas kitab Bidayatul Hidayah saat itu. Juga bab tidur saat itu. Bagaimana indahnya Rasulullah SAW itu ketika tidur, sehingga setan pun tidak Berani menyentuh. noleh, tidak berani. Jangankan menyentuh, noleh, aduh, tidak berani sudah. Karena saking indahnya Rasulullah. Seperti tadi yang kita bahas pada malam hari ini, mulai wudhu, mulai membaca ayat-ayat sebelum kita tidur. Dan Rasulullah itu walaupun di rumah sendirian, walaupun beliau tidur sendirian, beliau tidak pernah melupakan untuk menutup aurat. Walaupun mungkin di adat kita, di adat Indonesia mungkin ya, tidur pakai celana pendek udah biasa. Kalau Rasulullah sudah pakai sarung, dan ditambah lagi dalamnya itu pakai sirwal. Sirwal itu celana, mungkin kalau yang pernah haji atau umroh ada celana yang bawahnya dengkul, apa dengkul bahasa Indonesianya itu. Itu bawahnya lutut itu ada, putih biasanya, itu pakai sirwal. Dan itu yang sudah dianjurkan oleh para guru-guru kita. Dan tadi Ustadz menerangkan bahwasanya adab tidur salah satunya apa? Membersihkan tempat tidur dengan ucapan bismillah Allahu akbar. Yang sering saya sampaikan itu orang dulu, Pak. Orang dulu itu mohon maaf, mungkin kurang paham akan agama. Hanya kalau bahasanya kita ngaji rungon, hanya menurut jari kiai iko, jari kiai itu. Kita tidak pandai baca kitab. Tapi saya punya simbah saya, ya simbah saya itu setiap mau tidur tuh pasti kayak gitu. Dan ketika saya tanya, Nyai, apa alasannya seperti itu? Ben resik. Kita tidak tahu saat itu. Ketika saya ngaji, saat itu saya ngaji kitab Bidayatul Hidayah, di situ diterangkan bahwasanya tempat tidur yang mungkin kita gunakan untuk malam hari saja, pagi harinya kita kerja atau bagaimana, itu sudah ditempati setan. Dan bagaimana ngusirnya? Dengan tadi, dengan kita bersihkan dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang dulu memang tidak paham, tidak seperti kita sekarang. Bahwa qala Rasulullah kata, tapi tidak dilakoni. Gitu. Kalau orang dulu tidak paham, tapi dilakoni gitu. Makanya itu perbedaan kita. Mungkin itu saja. Oke, lanjut ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya, yang ke-13, menulis wasiat. Menulis wasiat ketika kita tidur. Karena kita nggak tahu nanti ketika tidur itu bisa bangun lagi apa enggak. Dan kalau nggak ada wasiat, repot nanti. Ini gimana ini? Bahkan, Nabi itu mengatakan, La yahillu li muslimin ayyabita lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidak dibenarkan seorang muslim untuk tidur sampai 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis padanya. Nulis ini ya untuk ini. Kalau ditanya, lah apa wasiat? Mau mati. Ya gak apa-apa, emang gitu anjurannya. Yang ke-14, saling berjauhan ketika tidur dengan teman. Jangan terlalu dekat, tetap jaga jarak. Protokol kesehatan tetap dijaga ya. Sekitar 1,5 meter tetap ya. Jangan bersentuhan dan lain sebagainya. Apalagi musim corona ya. Yang ke-15, meletakkan tangan di bawah pipi di permulaan tidur. Ya, meskipun nanti berubah. Iya, gini. Ngadepnya ke arah kiblat seperti jenazah ketika ditidurkan, pipi tangan di atas tangan di atas pipi. Pipi di atas tangan. Tangan di bawah pipi. Nah. Yang ke-16, membaca zikir sampai tidur. Ya bukan baca WA, baca WA ketiduran. Itu salah. Ya sama kayak saya gitu. Ya, baca WA, padahal yang dianjurkan adalah membaca zikir.
Ya. Padahal Nabi ini mengatakan di dalam hadisnya, idza awal insanu ila firashihi ibtadarahu malakun wa syaiton. Jadi ketika seseorang itu berbaring pada tempat tidurnya, malaikat dan setan itu mendekat dua-duanya. Ketika orang yang tidur itu menyebut nama Allah, maka setan terusir. Yang menang malaikat. Malaikat yang menemani sampai selama tidur, sampai bangun. Tetapi ketika dia tidak menyebut nama Allah, malaikatnya pergi. Setan yang menemani sampai bangun. Nah itu, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Terus yang ke-17 bersiwak, sikat gigi kalau misalnya nggak punya. Tapi yang afdal adalah siwak dengan kayu arok ya. Kalau nggak ada ya pakai kayu ini banyak ulatnya, tapi kalau kayunya Pak Freddy repot. Atau kalau dalam ilmu fikih itu ya pakai ujung baju bisa. Ujung sorban bisa kalau nggak jijik ya. Ujung sorban tiba-tiba bau semua. Sorban teman ya nggak apa-apa. Bahkan kalau dibahas dalam ilmu fikih, seandainya pakai jari itu boleh, tapi jarinya bukan jari sendiri, syaratnya jari temannya. Tak pinjem ya buat siwak. Yang sah malah, yang diakui malah jarinya temannya, bukan jari sendiri. Kalau milik sendiri, nggak guyon saya ini. Iya. Pinjem jarinya teman. Iya kalau mau. Oh iya. Emangnya ada yang mau? Kalau pakai ujung ini ya ini sendiri. Tapi kalau jari itu jarinya temannya. Baru, ya karena ini bukan bagian dari kita, harus bagian yang lain gitu loh. Ini bukan bagian dari kita kan? Ini kayu arok bukan kan? Nah, jari kan sudah satu badan. Pakai temannya. Ya tapi siapa yang mau? Ya boleh. Tiba-tiba ya bau ya nggak enak kan? Terus tidak tidur setelah sholat subuh sampai isyraq, dan tidak tidur setelah sholat asar sampai maghrib. Jadi habis subuh itu jangan tidur. Kalau misalnya nggak bisa nunggu sampai waktu isyraq, ya sudah jangan tidur, bersih-bersih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu nanti bisa menghapus keberkahan rezeki. Makanya katanya orang tua itu betul. Kalau tidur setelah subuh, nanti rezekinya kutul apa? Kok kutulnya? Oh ditutul. Dipatok ayam. Dipatok apa patok? Ya gitulah. Terus kalau tidur setelah asar itu bisa menyebabkan gila. Biasanya kan, iya pernah kan kayak gitu. Tidur setelah asar itu pernah. Jam berapa? Bingung. Ya ternyata ya benar. Ada anjuran tidak tidur setelah subuh dan setelah asar. Terus tidak meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Ya iya. Ya tidur aja biasa gimana ya? Ya gitu. Ya sembujur ya. Atau miring. Meletakkan ya apa caranya meletakkan? Ya numpuk lah, apalagi di kakinya orang. Kemana repot itu. Atau di atas kakinya istri. Ada lanjutannya yang gimana nggak ngerti. Iya. Malah harus dikembangkan ya. Terus ketika tidur tidak diperkenankan untuk tidur tengkurap. Tidur tengkurap itu adalah tidur yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Nabi itu nggak senang melihat orang tidur tengkurap. Tidurnya apa itu? Itu kenapa? Selain dari segi kesehatan bisa menyebabkan sesak nafas dan lain sebagainya. Bahkan ini sudah dilarang oleh Nabi. Tidur seperti ini dibenci oleh Allah kata Nabi. Terus tidak tidur terlalu lama karena dapat menyebabkan umur seorang berlalu tanpa mendapatkan pahala. Meskipun ya tidur boleh, ya nggak usah lama-lama lah. Makanya kalau ada kaidah yang biasanya dipakai oleh teman-teman sebelah, kita harus mencontoh Nabi. Nabi tidur, masa kita harus nyontoh tidur sunnah gitu kan? Itu ya salah kaidah itu. Iya, makanya membuang-buang waktu. Alasannya kalau Ramadan tidur itu adalah ibadah. Repot. Ibadah kalau misalnya tidur itu dilakukan itu menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Bukan tidur nggak ada kerjaan, kalau nggak tidur aman damai, tidur aja nggak. Nah iya, biar nggak bermaksiat tidur itu lebih utama kan gitu kan. Terus tidak tidur di antara kaum yang sedang bangun. Kita lagi ngobrol kayak gini ngaji, tidur kan nggak pantas. Makanya sampai diatur kayak gini. Lagi ngomong gini-gini, ini nggak pas. Ya makanya harus siapkan kopi itu ya biasanya. Kalau ngaji kopi susu.
Tapi kalau kayak gini insya Allah ya nggak ngantuk lah. Terus tidak tidur sendiri di dalam rumah tanpa ada teman. Jadi kalau bisa itu ada temannya. Tapi ya jaga jarak tetap. Kenapa? Ya khawatir terjadi sesuatu di dalam rumah. Jadi ada yang bantu. Kalau sendirian terjadi kebakaran nggak bisa keluar, kan bisa membahayakan. Dan membaca ayat kursi dan surat Al-Kafirun sebelum tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang biasanya dibaca tahlil. Terus baca qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Terus bulet gak nyampe-nyampe. Wa la antum 'abidun. Kok gak nyampe-nyampe? Repot itu. Makanya enggak ada yang berani kadang-kadang. Yang biasanya baru ngimami enggak mungkin berani baca qul ya ayyuhal kafirun. Takon bulet. Gak nyampe-nyampe lakum dinukum mulyadin. Kok gak nyampe-nyampe? La antum 'abiduna. Muter-muter bisa aja. Kenapa kok dianjurkan membaca surat Al-Kafirun? Karena itu bisa menjauhkan dari kesyirikan. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Dan terus dianjurkan juga membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali. Ditiupkan ke tangan, terus diusapkan ke seluruh badan yang bisa dijangkau. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbil. Ya, baca 1, sret. 2, 3 atau Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sret. Jadi 3 kali usap ke seluruh badan yang bisa diusap. Enggak usah ke badannya orang, mau nyampe-nyampe ke badan yang lain nanti. Enggak jadi tidur. Malah bisa terjadi kerusuhan. Iya. Mau tidur malah terjadi kerusuhan. Itu saya nggak paham. Ada yang belum balik. Itu saya nggak paham. Apa? Ya, Pak Freddy. Kita mengamalkan adab itu, tapi cuma karena ada anak ya supaya tidur neneknya boleh nggak kita baca terus habis itu diucapkan. Ya nggak apa-apa. Kalau anak kita belum bisa baca, kita yang bacakan nggak apa-apa. Qul huwallahu ahad, 3 kali. Iya. Qul huwallahu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke anak kita. Anak kita kan belum, mungkin ya karena belum hafal, belum tahu. Nggak apa-apa setelah kita kepada anak kita. Oh, istri belum sempat gini. Yang penting ya nggak berlanjut ke acara yang lain. Ya, jelas? Pak Jum jelas? Diamalkan Pak Jum. Terus membaca tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Terus Allahu Akbar 34 kali. Jadi total 100. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Totalnya 100. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali saya udah tidur. Allahu Akbar. Jadi banyak bacaannya. Apa tadi? Ayat kursi, Kursi, Al-Kafirun, Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, terus Allahu Akbar 34. Terus membaca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu diamalkan. Kadang-kadang ya kita sering terlewat yang kayak gitu. Hah? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika dengan menyebut namamu ahya. Hidup. Ya, aku dihidupkan wa bismika amut, dan dengan menyebut nama aku mati. jadi menyerahkan diri. Ya, mati dan hidup ya Allah pokoknya dengan nyebut nama Allah. Apa Pak Freddy nggak setuju tak? Jadi Ya. penyerahan itu. Saya ada lagi bacaannya. Membaca apa? Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sampai selesai. Akhirnya subuh. Kelamaan baca. Soalnya bacanya pelan. Iqra 6 masih ya. Lama bacanya. Jadi hafalkan lah minimal ya itu ya. Terus masih ada lagi yang dibaca, membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sampai lupa. Nah, itu siapa yang membaca itu dalam hadis disebutkan man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku. Siapa yang membaca surat Al-Mulk kulla lailatin, setiap malam, mana'ahullahu biha min adzabil qabri, Allah mencegah dari azab kubur. Banyak bacaannya. Yo sekitar 1 jam baru tidur itu. Mendengarkan
lewat HP itu. Ya nggak apa-apa daripada nggak anu. Nanti yang masuk surga HP-nya. Oh oke, yang sesuai sunnah Rasul ya. Yang berkumpul sama Nabi ya HP-nya Pak Suladi. Sampai malah nanti diminta pertanggungjawaban sama HP repot sama. Terus memaafkan seluruh orang yang memiliki kesalahan. Ya, kalau misalnya kan tadi mohon ampun kan? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Ya Allah, kalau misalkan ada sahabat saya punya dosa sengaja nggak sengaja, saya maafkan semuanya. Nah, itu sunnah. Terus membaca basmalah 21 kali. Oh, si ono ae. Ini disebutkan di dalam sebuah faedah di dalam kitab Kasyifatus Saja Sarah Safinatun Najah. Membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang membaca 21 kali, maka tidak akan diganggu setan, enggak akan mati mendadak, tidak akan dimasuki, tidak akan kemalingan, tidak akan dimasuki pencuri. 21 kali. Ya kalau misalnya enggak hafal ya, minimal ada salah satu yang diamalkan, yang diingat Pak Herman. Oh, saya ingatnya bismillah, bismillah 21 kali. Ini Ustaz, ya. Saya pernah dapat wejangan dari Gus Imron Imada. Cuma begini, Pak Herman, orang tidur itu kan nyawanya itu kan sedang dipinjam Allah, ya. Dan Pak Herman ini supaya menjadi pada saat misal nyawa dicabut, namanya orang ya, itu zikirnya itu baca kalimat tauhid, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dari proses tidur sampai tidur. Terus bilang gini, saat tidur itu hatinya nyantol, tetap itu sebenarnya berzikir. Saat bangun nanti la ilaha illallah, artinya menjadi connect gitu Ustaz. Artinya itu tadi iya. Tadi kalau dijadikan tambahan tapi tambahan yang utama itu boleh Ustaz. Nggih. Terus tambah lagi sedikit aja. Ustaz misalnya pas mau tidur ngantuk, wis doa sebuahnya itu menjadi bukannya merepotkan ya, artinya bisa jadi malah tersiksa karena ngantuk. Wis tak rangkum saja, baca bismillahirrahmanirrahim, itu boleh nggak Ustaz? Ya. Misalkan yang pertama kita tambah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Apakah boleh? Ya boleh. Bahkan zikir-zikir yang lain, Mas, misalnya mau baca Rutubul Haddad, Rutubul Atos habis itu Mas baca Wirdul Latif. Ya wes gak tidur akhirnya. Bebas. Atau ngatamkan Quran sebelum tidur. Gak masalah. Gak masalah. Apalagi tadi kan kita dianjurkan membaca Al-Kafirun untuk menghilangkan kesyirikan. La ilaha illallah itu apa? Yang menunjukkan kalau kita ini bertauhid, tidak syirik. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Boleh. Terus apa tadi? Yang kedua? Pada saat mau tidur. Diringkas, iya kan? Orang itu kan ada kalanya banyak rek ngantuk notok ya. Daripada saya mau berdoa nanti justru kesalip tidur, wis tak baca bismillah aja yang kualitas, itu boleh enggak Ustaz? Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu, selesai. Langsung wis ketiduran. Kalau memang lagi capek beneran. Ya selama proses tidur ya semampunya apa yang bisa dibaca, baca aja. Subhanallah, tidur. Ya wes enggak apa-apa. Yang penting menyebut nama Allah lah sebelum tidur. Daripada ya nyebut-nyebut yang lain kan gitu kan. Yang terakhir, tidak tidur setelah sholat asar. Tadi sudah saya sebutkan, man nama ba'da sholatil asri, siapa yang tidur setelah sholat asar, fa asabahu lamam, kemudian terkena penyakit gila, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah menyalahkan siapapun kecuali dirinya. Jadi benar, bisa menyebabkan gila. Makanya kadang-kadang kayak subuh ini, bingung kadang-kadang. Saya pernah mengalami tidur setelah asar itu bingung, ini jam berapa? Gak nyambung. Dan saya pernah mandi dan pakai seragam sekolah, Ustaz. Iya. Iya. Itu tidur setelah asar. Kalian sudah jam 6. Saya kira jam 6 pagi saya pakai seragam, saya berangkat. Sampai jam raya itu orang, mau kemana sekolah? Lo jam 4 itu. Saya pernah, bener. Dan itu cerita fakta. Fakta. Bukan pas ngipi terus lihat sinetron enggak. Karena sinetronnya sekarang cuma azab saja ya. Oke. Itu adab-adab ketika kita akan tidur. Yang terakhir, singkat sekarang, adab-adab setelah kita bangun. Ketika kita bangun tidur, ya, dianjurkan mengusap wajah dengan tangan kita dan menggunakan siwak. Kemudian jangan lupa berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukan yang dicari HP, bangun HP. Ayo yang dicari apa biasanya Pak Suladi? HP. Oh doa ya, alhamdulillah, itulah jamaah Majelis Al Anwar. Mudah-mudahan nggak bohong.
Atau orderan? Ada nggak di Shopee? Shopee, soalnya bunyi gitu. Nah, jadi usap wajahnya, jangan lupa bersiwak. Jadi siwak yang diambil. Jadi kalau Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, yang dilakukan ketika diperintah Nabi untuk membersihkan siwak, gak langsung dibersihkan, tapi dipakai dulu oleh Siti Aisyah. Untuk apa? Cari berkah. Baru dicuci, baru diberikan. Nah kalau misalnya kita Pak Freddy, cuci, langsung dibuang sama istrinya. Cari berkah mulut kita ya apa ya? Jadi berdoa yang pertama. Yang kedua adalah memandang ke arah langit atau atap rumah, nggak usah keluar. Kalau misalnya posisi di dalam rumah. Kemudian membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 200. Banyak Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Terus sampai berapa ayat berarti? Dari ayat 190 sampai 200. 10 ayat. Kehafal Ustaz, baca Qur'annya. Enggak hafal Ustaz, yo yang tadi aja lah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu minimalnya, batas minimal ya. Terus membangunkan istri. Bangunkan istri. Untuk apa? Kita ajak untuk sholat tahajud bareng. Bangunkan. Kalau enggak bangun, ya pakai air. Enggak bangun, ambil air setimpa. Force buru lari tapi. Lari habis itu. Kalau nggak bangun pakai mercon. Atau kalau biar lebih aman, nggak mengganggu yang lain, pakai mercon yang ada headsetnya. Oh, taktis gitu ya. Cukup didengar istrinya sendiri ya. Terus yang kelima adalah diriwayatkan dari Al-Imam Zirruh bin Hubaish berkata, 4 ayat ini jika dibaca sebelum tidur maka dia akan bangun dari tidurnya pada waktu yang diinginkan. Jadi mau bangun jam berapa maka dia akan bisa bangun. Kalau membaca 4 ayat ini, surat Al-Kahfi ayat 106 sampai 110. Silakan dibaca, dilihat sendiri. Al-Kahfi ayat 106 sampai 110. Saya pengen bangun nanti nonton bola. Niatnya buruk wes. Kok nonton bola, salat tahajud gitulah minimal. Baru nonton bola. Meskipun ada lanjutannya kan nonton bola. Itu diantara adab ketika kita akan tidur dan setelah bangun tidur. Dan di sini sebelum saya akhiri ada tambahan. Ada sebuah faedah tentang jenis-jenis tidur. Al-Imam Najmuddin radhiyallahu anhu berkata, tidur dari segi waktu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah ailulah, artinya kemiskinan. Dan tidur ini biasanya dilakukan setelah subuh dan sebelum terbit matahari. Makanya dikatakan rezekinya jadi seret. Ya, rezekinya dipatok ayam. Itu namanya tidurnya ailulah, makanya dilarang, tidur yang dilarang. Terus ada lagi failulah, artinya melemahkan badan, tidur setelah terbit matahari. Berarti waktu sholat duha tidur, biasanya lemas sekali duhur itu. Ya, kebanyakan tidur ya lemas kadang-kadang, bukan malah seger. Itu namanya failulah. Terus yang ketiga, ini yang bagus dan dianjurkan dan dipraktikkan oleh Nabi kita. Apa? Qailulah. Artinya itu menambah kecerdasan akal pikiran. Tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Bisa tidur sebelum zuhur. Jadi Nabi ketika zuhur itu enggak langsung sholat. Tetapi dilihat keadaannya. Kalau panas, mataharinya sangat panas, ditunggu sampai agak condong. Karena dulu itu kan cuma pakai pelepah kurma, alasnya itu pakai tanah. Enggak ada alas sejadah-sejadah, belum. Makanya ditunggu. Jadi kalau misalnya agak diundur seperti itu, Nabi tidur sebelumnya. 15 menit sampai 20 menit tidur. Nah kalau kita tidur 12 sampai asar ya. Bedanya kita ya sama Nabi gitu. Atau kalau misalnya memang di waktu tepat waktunya itu sudah agak dingin, Nabi langsung sholat tepat waktu. Tidurnya setelahnya. Nah itu 15 menit tapi nggak sampai 2 jam. Itu namanya qailulah dan bisa menambah kecerdasan. Biasanya seger. Itu sudah mewakili kita untuk bisa bangun di waktu malam. Itu seger. Jadi kayak tidur semalaman sudah bisa bangun itu kalau misalnya dilakukan. Padahal itu ya waktunya. Makanya ada sekolah-sekolah di mana itu di luar negeri yang kadang-kadang non Islam itu mempraktekkan sebelum tidur sebelum duhur tidur atau setelah tidur duhur. Ya apa sih? Sebelum duhur tidur atau setelah duhur tidur 20 menit 15 menit. Bahkan sekolah-sekolah mempraktekkan seperti itu ada. Ya, karena untuk mendapatkan tenaga kembali. Iya, bisa menambah kecerdasan juga. Terus ada lagi
hailulah, pencegah antara dirinya dan sholat duhur, yaitu tidur setelah azan duhur dan sebelum melakukan sholat duhur. Belum melakukan sholat duhur, sudah masuk duhur, belum melaksanya. Dan yang terakhir adalah ghailulah, artinya kehancuran dan kebinasaan, tidur setelah asar dan sebelum maghrib. Itu bisa menyebabkan gila. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Gini Ustaz, saya kan pernah dengar tafsir ya, tafsir surat Az-Zumar 42 kalau tidak salah ya, itu kan nyawa orang tidur sama mati itu sama. Cuman kadang orang-orang kan takut mati, tapi mau tidur tidak takut. Padahal itu intinya kan sama. Cuman untuk yang orang tidur dikembalikan lagi, untuk yang meninggal kan sudah ditahan, nggak kembali. Dari situ saya itu nyoba sebelum tidur bersyahadat. Jadi kalau pengennya kan mati husnul khotimah ya, sebelum, jadi ucapan terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Tapi saya pernah dengar di pengajian itu kalau kita sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali, bismillahirrahmanirrahim 21 kali, itu sudah tidak boleh mengucap acara, sudah langsung tidur. Kesunannya dianggap bilang kalau baca lagi. Itu gimana? Cukup sampai bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ucapan terakhir, karena kita tidak tahu besok masih hidup apa enggak. Jadi mau membaca bismillahirrahmanirrahim, habis setelahnya membaca syahadat, itu gak masalah. Yang penting itu kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang thayyibah. Ya. Kecuali kalau kita memang mau ada zikir, itu zikir atau ucapan yang memang tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Contohnya apa? Salam. Yang kemarin saya jelaskan, kita mengucapkan salam atau zikir. Zikir seperti la ilaha illallah itu tidak dianjurkan membaca basmalah. Itu ada di dalam Syarah Safinatun Najah, yaitu kitab Kasyifatus Sajah. Ada zikir-zikir yang tidak dianjurkan basmalah. Pembahasannya itu tentang masalah kesunahan membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu. Jadi yang dibahas itu kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu tidak berkah. Jadi setiap perkara kita mau ngaji baca basmalah, kita mau makan baca basmalah, harus kayak gitu. Tapi ada beberapa hal yang tidak dianjurkan membaca basmalah, seperti zikir la ilaha illallah, nggak perlu diawali basmalah. Tapi berbeda ketika kita tidur, kita itu boleh menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau di sini memang tidak disebutkan syahadat, tapi bukan berarti kalimat-kalimat thayyibah yang lain tidak boleh. Bukan berarti ketika kita tidur karena tidak disebutkan dalam kitab ini nggak boleh menghatamkan Quran. Siapa yang melarang? Ayo. Ada anjurannya sendiri. Memperbanyak syahadat itu ada anjurannya sendiri. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Kapan saja, nggak ada waktunya. Nggak boleh dibaca sebelum tidur setelah membaca basmalah. Nggak ada di hadis kayak gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Kalau memang ada yang menafsiri nggak boleh membaca gitu, ya harus ada dalil. Kalimatnya siapa, ibarahnya dari kitab mana, boleh disampaikan. Oh, dari kitab-kitab ini, berarti mungkin ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau sampai sekarang, detik ini yang saya baca, nggak pernah ada alasan kecuali, yaitu tadi, nggak ada basmalah pada zikir-zikir, la ilaha illallah, misalnya kita lagi zikir di masjid, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, nggak perlu, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, nggak perlu. Atau ketika salam, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, nggak perlu, cukup assalamualaikum. Bahkan dalam hadis yang kemarin saya bacakan, kalau ada orang mengawali ucapan sebelum salam, maka tidak wajib dijawab salamnya. Atau nggak perlu dijawab omongannya. Woi, nggak usah dijawab. Atau mengawali dengan sesuatu. Oke, jamaah sekalian, silakan luruskan ya. Assalamualaikum, nggak wajib dijawab salamnya. Yang pertama harus diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setelahnya ucapkan. Itu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim, kalau ditanya membaca bismillah 21 kali, itu kalau ditanya di hadis gak ada. Itu cuma faedah dari ulama. Ya, faedah dari ulama itu karena pengalaman dari ulama. Gitu, ya. Mau baca syahadat, baca la ilaha illallah, enggak masalah. Atau baca Al-Qur'an, dihatamkan, enggak masalah.
Bahkan ini masih ada sebenarnya nggak tak baca, membaca surat Al-Isra. Nanti kalau saya baca lagi tambah ruwet, banyak sekali saya nggak tidur, repot. Ya, harus ada dalil yang melarang. Kalau memang ini tafsir ini nih bagus. Itu tafsir apa yang kemarin? Enggak tahu, saya habis subuh mendengarkan kajian subuh gitu. Bahwa setelah membaca bismillah, Iya, dan auzubillahi minasyaitonir rajim 10 kali bismillah itu udah itu langsung tidur, jangan mengucap apa-apa lagi. Karena itu kalau ucap lagi hilang kesunahan. iya karena memang di faedah ini disebutkan apa ya? Di faedah dalam kitab Kasifatus saja, barang siapa yang membaca bismillah 21 kali sebelum tidur, maka bla 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 yang tadi saya bacakan. Ya mungkin menafsiri sebelum tidur basmalah. Gitu, langkahnya langsung tidur, makanya dianggap, padahal di adab-adab yang lain, siapa yang bersuci sebelum tidur, kan bisa aja diterjemahkan nggak boleh ngapa-ngapain, pokoknya bersuci langsung tidur. Siapa yang sebelum tidur membaca bismika Allahumma ahya bismika amut, sebelum tidur nggak boleh. Kan bisa aja menafsirkannya mungkin kayak gitu. Ya intinya baca aja semuanya. Ya, yang disebutkan di sini baca. Mau ditambah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidur bagus. Terus mati, bagus. Kenapa? Diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang lagi nazak, tahu nazak kan? Sekarat, disebutkan la ilaha illallah, terus bisa ngomong la ilaha illallah, wes, diam. Kok usah, ayo ngomong lagi kok. Kalau usah dipaksa, susah itu. La ilaha, mati, wes repot, kepotong. Wes kalau sudah bisa ngomong, diam. Kalau mbak saya, katanya ibu, sebelum meninggal saya azan dulu, nggak ngerti. Kok tiba-tiba pertama nggak bisa ngomong, sudah kan tua, sudah nggak bisa kan? Itu azan dulu, Allahu Akbar. Loh, sudah sembuh, kok bisa ngadan? Nah, senang semuanya. Meninggal habis itu. Pertama kan nggak bisa ngomong, agak stroke ya mungkin ya, apa? Agak koma ya, nggak apa ya, nggak sadar. Dan tiba-tiba azan. Lah itu setelah azan, ya wes senang, ibu, mbak saya senang. Nah setelah itu meninggal. Ternyata ya mungkin karena kebiasaan mungkin menyebut nama Allah akhirnya ke bawah. Biasanya meso-meso jangkrik mau mati ngono, jangkrik. Repot iku, repot. Malaikat dipesui. Ya sekaligus nyindir gitu. Mati enggak ngereken, repot. Ada pertanyaan? Wes cukup? Ya. Ya. Menerbitkan nama kitab itu kok selalu disebutkan sarah muslim, sarah Safinatun Najah. Itu sarah itu maksudnya apa? Sarah itu artinya penjelasan. Jadi kalau ada hadis, sarah hadis misalnya, sarah Muslim. Jadi di hadis itu kadang-kadang tekstual. Ada orang yang biasanya membaca terjemahan tekstual, repot. Kalau sarah itu dijelaskan sama ulama. Oh hadis ini katanya ulama maksudnya gini. Ada hadis contohnya, ketika buang air besar atau buang air kecil, janganlah menghadap ke arah kiblat, tapi hadaplah ke arah barat dan timur. Loh, siapa itu katanya jangan menghadap arah barat, arah kiblat, kok jangan menghadap? Tapi hadaplah ke arah barat dan timur. Loh, malah disuruh gitu loh di hadisnya. Bukan janganlah menghadap. Ketika mau BAB atau BAK, ini hadis sahih yang kemarin biasanya saya bahas di Masjid Muhammadiyah itu. Saya pernah ngisi di mana Baitul Jannah ya. Ngisi di Baitul Jannah. Barang siapa yang mau buang air besar, buang air kecil, maka jangan menghadap atau membelakangi kiblat, tapi hadapkanlah dirimu ke arah barat dan timur. Ya apa ini? Kalau tekstual gimana? Tapi ada sarah. Nah, ya misalnya itu hadis riwayat Muslim, sarah Sahih Muslim. Oh ini penjelasan dari kitab hadis ini. Apa maksudnya ini? Loh kan bingung kalau kita yang tinggal di sini. Ternyata posisi Nabi pada waktu itu ada di sebelah selatan atau utaranya Ka'bah, kiblat. Makanya hadapkan aja ke barat dan timur, karena arah utara dan selatan itu kiblat dan membelakangi kiblat. Nah, itu ada penjelasan, paham maksudnya? Sama ketika saya bilang Safinatun Najah. Safinatun Najah itu cuma matan. Arkanul Islami khamsatun. Sahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, terus apa? Wa iqamus sholati wa ita'uz zakah. Hafal saya. Cuma gini, rukun Islam ada 5, syahadat, mendirikan sholat, zakat, puasa, terus apa? Haji. Selesai, enggak ada penjelasannya.
Nah terus sholat gimana caranya? Ada di dalam Syarah Kasifatus Saja namanya. Sholat itu rukun-rukunnya seperti ini, caranya seperti ini, takbirnya seperti itu, penjelasan dari ulama. Makanya jangan cuma ini ada di hadis Muslim halaman ini yang terjemahannya adalah repot. Makanya butuh guru, bukan cuma beli terjemahan. Ayo, sekarang ini repotnya langsung belajar itu langsung kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab hadis ahkam tentang hukum-hukum. Bingung kalau kayak gitu, belum pernah belajar tentang apa namanya? Tentang fikih-fikih dasar langsung ke Bulughul Maram, itu bingung, akhirnya nyalah-nyalahkan. Karena hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram ditulis semuanya sama Ibnu Hajar. Ya, misalnya kunut, yang kunut ditulis, yang enggak kunut ditulis. Saking fairnya Ibnu Hajar. Nah, kalau kita belajar sudah fikih dasar, oh ini berarti dalil-dalil untuk yang kunut. Kita bisa memilah, oh ini yang dalil-dalil yang tidak menyatakan kunut. Bukan, ini loh hadis yang sini, gak kunut. Karena yang satunya baca, ini loh di halaman sebelahnya, kunut, repot. Akhirnya nyalah-nyalahkan.